Ya, kembali lagi pemirsa bersama kami di Indonesia Malam. Dan saat ini di studio kami telah hadir seorang narasumber, Bapak Andi Hanindito, yaitu beliau adalah Direktur Kepahlawanan Kementerian Sosial. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas banyaknya tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ini. Ya, Pak Andi, selamat malam, Pak. Selamat malam, apa kabar, Mbak? Baik, apa kabar, Pak Andi? Alhamdulillah, baik. Oke, langsung saja ya Pak, kita ke pertanyaan pertama ya. Siapa saja nih sebenarnya tokoh yang akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2013 ini? Ya. Kan kita berbicara menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang sebentar lagi tiba ya. Ya. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti waktunya nggak cukup. Gitu Mbak Mona. Tapi dari jumlahnya ada 22 untuk tahun ini. Kemudian 22 yang sudah sekarang sedang proses seleksi oleh tim peneliti dan pengkaji gelar pahlawan yang disingkat TP2GP di tingkat pusat, anggotanya 13 orang. Ini sedang intens kita selesaikan supaya nanti penetapannya tidak meleset dari waktu yang sudah kita harapkan. Dan biasanya itu penganugerahannya nanti dilaksanakan menjelang Hari Pahlawan 10 November. 10 November ini. Ya. Nah, dari situ kriteria apa yang ditetapkan pemerintah atau kementerian untuk menyeleksi para calon-calon ini? Kriterianya yang pertama dan utama bahwa yang diusulkan memang benar-benar adalah memiliki sejarah perjuangan yang diakui oleh berbagai komponen, terutama komponen masyarakat yang mengusulkan, kemudian nanti diusulkan secara berjenjang dari daerah ke provinsi, kemudian ke pusat melalui tim TP2GP nanti diseleksi. Nah, setelah diseleksi nanti ditetapkan, diusulkan oleh Menteri Sosial untuk diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Jadi masyarakat tidak memiliki hak suara gitu ya, hanya bisa mengusulkan gitu ya. Yang menetapkan tetaplah pada akhirnya dari Kementerian Sosial ini, betul? Kementerian Sosial hanya menyeleksi. Kemudian melalui usulan yang sudah dihimpun, dibuat oleh tim pengkaji gelar tadi dari TP2GP. Kemudian diajukan ke Presiden Republik Indonesia. Kemudian nanti Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Tanda Gelar akan menetapkan siapa kira-kira yang pantas menjadi pahlawan nasional. Tentunya dari 22 tidak akan semuanya, karena dari hasil seleksi nanti akan menentukan sekaligus memperkuat bahwa siapa memang yang betul-betul pantas menjadi pahlawan nasional. Apakah bisa dibocorkan sedikit Pak Andi, dari 22 itu kira-kira segelintir nama mungkin bisa diangkat di segmen kita kali ini? Ya, beberapa nama sebetulnya sudah masuk. Kalau daerahnya itu umpamanya dari Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dari Sulawesi Utara, kemudian dari Jambi, banyak lagi. Dan nama-nama ini sudah melengkapi persyaratan-persyaratan yang kita minta, antara lain data-data yang mengungkap tentang perjuangan beliau-beliau dan yang sekarang sedang dikaji oleh tim peneliti itu. Apakah dari daftar nama tersebut itu diharuskan tertuju pada orang-orang yang sudah tiada gitu, sehingga kan harus dikenang gitu kan yang namanya pahlawan, atau yang masih ada pada saat ini gitu? Ya, namanya sebutannya pahlawan ya, pasti yang sudah meninggal. Jadi kalau yang belum meninggal ya nanti jadi lucu, jadi aneh kan gitu. Akan membuat interpretasi jadi lain. Jadi kalau misalnya gelar pahlawan ini diberikan kepada seseorang dan pada akhirnya ada pihak-pihak yang tidak menyetujui akan pernyataan ya dari ini, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menyikapinya, Pak? Ya, jadi memang dalam proses usulan pahlawan nasional itu kan secara berjenjang. Dari proses berjenjang itu ada suatu sesi atau suatu kegiatan yang biasanya disebut dengan semacam seminar. Seminar ini akan melibatkan berbagai komponen untuk memberikan masukan. Nah, dari komponen-komponen itu bisa saja ada yang memberikan masukan positif, tapi juga memberikan masukan negatif. Nah,
nanti akan disandingkan antara masukan positif dan negatif dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, yang tertuang di dalam laporan yang telah diteliti oleh TP2GP tingkat pusat. Oke. Nah, terdengar kayaknya pahlawan nasional itu sepertinya mungkin sudah lama dibentuk gitu ya untuk mengusung, tapi sepertinya kurang dikenal oleh masyarakat awam begitu Pak Andi. Ya, inilah yang harus kita mengerti bersama, bahwa kita itu berada seperti sekarang ini sebetulnya karena perjuangan beliau-beliau zaman dulu. Ya. Jadi saya yakini kalau zaman dulu beliau-beliau tidak berjuang mendirikan negara Republik ini, nggak akan mungkin kita ada. Maka dari itu segala upaya sekarang dalam rangka memperkuat negara kesatuan NKRI dan menumbuhkan kembali rasa nasionalisme, kami dengan beberapa komponen anak bangsa sekuat tenaga ingin mengangkat kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam perjuangan para pahlawan itu untuk memberikan sebuah dorongan spirit dalam rangka mencapai Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Jadi diartikan untuk sebagai generasi muda gitu ya, lebih berjuang sehingga kan ya bukan saja dengan tujuan untuk mendapatkan gelar gitu kan, tapi meningkatkan rasa nasionalisme mereka begitu ya Pak. Oke, kita akan sambung percakapan ini di sesi berikutnya Pak Andi, tentunya setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, masih bersama kami di Indonesia Malam dan masih bersama Pak Andi, narasumber kita malam ini. Dan tadi off air ya Pak ya, sedikit kita ada bahas mengenai pahlawan nasional itu. Apakah harus seseorang yang mengangkat senjata memperjuangkan kebebasan negara kita, atau bisa juga pahlawan tanpa tanda jasa seperti seorang guru ataupun dari banyak aspek lah yang tentunya bisa kita anggap bahwa dialah seorang pahlawan. Ya. Jadi data yang ada di kami itu sekarang sudah ada 156 pahlawan nasional. Dari 156 itu saya lihat tidak semuanya adalah pejuang yang selama ini mengangkat senjata. Di situ ada budayawan, kemudian ada seniman, kemudian juga ada dokter. Seperti Dr. Cipto Mangunkusumo sekarang sudah jadi pahlawan nasional. Artinya kriteria pahlawan untuk menjadi pahlawan nasional itu tidak harus dia mengangkat senjata. Jadi dia boleh berlatar belakang apa saja. Yang penting perjuangannya itu memang memberi arti dan dimaknai menjadi bagian dari nilai perjuangan sehingga dia pantas untuk diakui mendapatkan predikat sebagai pahlawan nasional. Lalu dia juga bisa orang yang memiliki karya dan karyanya ini memiliki nilai manfaat yang luar biasa bagi negara. Nah, kalau kita bicara pahlawan pada masa kini dan mendatang, kita sering dengar ada tadi pahlawan tanpa tanda jasa itu guru. Itu kan akronim ya toh. Kemudian ada pahlawan kemanusiaan. Nah, persoalannya apakah mereka bisa disebut sebagai pahlawan nasional, kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat, dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau perjuangan mereka memiliki arti yang sangat luar biasa bagi kelangsungan negara ini, maka bisa saja suatu saat nanti ke depan mereka diusulkan dalam hal nilai kejuangannya itu tidak lagi memiliki nilai perang, tapi dalam hal pembangunan negara. Karena kan pada saat ini negara kita yang sudah tentunya merdeka, tidak diperlukan lagi perjuangan seperti zaman dulu. Jadi kan yang harus kita ingat, pahlawan itu tentunya yang harus memberikan semangat ya untuk generasi kedepannya. Nah, jadi dari seorang budayawan ataupun seorang apapun profesinya, yang pastinya yang bisa memberikan kontribusi besar kepada negara begitu ya Pak ya. Perbedaannya kalau dulu itu semua orang berjuang, mengangkat senjata bahu-membahu, kemudian masyarakat membantu, itu tujuannya satu, Indonesia merdeka. Nah, sekarang Indonesia kalau merdeka. kita sudah merdeka sekarang, kemudian pembangunan berjalan, banyak orang-orang yang ingin mengabdikan dirinya, kemudian kita sebut dia sebagai pahlawan kemanusiaan. Lalu goalsnya apa yang kita harapkan sekarang ke depan, kan gitu. Umpama karena dulu merdeka, sekarang untuk yang akan datang kita adalah untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera. Jadi goalsnya itu. Nah, bagaimana sekarang kita bisa memberikan sebuah dorongan
bahwa nilai-nilai kejuangan yang terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan itu didorong untuk memberikan support atau spirit dalam rangka menuju Indonesia sejahtera itu. Jadi beda dari dulu tujuan kita berjuang untuk Indonesia merdeka, sekarang kita berjuang untuk Indonesia maju, yang lebih sejahtera dan maju. Nah, siapakah pahlawan-pahlawan yang berada di balik proses perjuangan menuju Indonesia sejahtera dan maju? Yaitu yang ke depan harus kita pikirkan bersama, dan kriteria apa yang pantas untuk bisa disebut sebagai pahlawan nasional, sebagai pejuang-pejuang seperti mereka itu. Umpama seperti itu gambaran saya. Nah, berarti yang disebutkan tadi ada banyak sekali kategori yang bisa kita berikan sebuah label sebagai seorang pahlawan, begitu kan Pak? Artinya dalam proses penyeleksian juga ada banyak sekali kategori-kategori ataupun persyaratan yang harus ditentukan, begitu Pak? Ya, tadi saya sudah tegaskan bahwa seseorang yang disebut sebagai pahlawan nasional adalah yang sudah meninggal. Itu. Kemudian kriteria untuk mendapatkan predikat sebagai pahlawan nasional, dia harus memiliki fakta-fakta bahwa dia memang memiliki nilai kejuangan yang luar biasa. Kemudian hasilnya dinikmati banyak orang. Nah, sebatas yang saya tahu, kalau memang dimungkinkan di kemudian hari akan ditetapkan pahlawan-pahlawan nasional setelah zaman perjuangan dulu, jadi dari mulai kini dan mendatang, bisa saja kemungkinan terjadi hal itu. Tapi ini juga harus dipikirkan kriteria-kriterianya tadi agar tidak diragukan lagi keabsahannya. Nah, kalau umpama ya pahlawan yang telah ditetapkan itu latar belakangnya ada sesuatu yang tidak mulus gitu, umpamanya misalnya ada pokoknya ada latar belakang tertentu gitu. Nah, bagaimana toleransi pemerintah untuk menyikapi ketidakmulusannya itu? Kalau bicara tentang toleransi, menurut saya bahwa penetapan seorang agar dia mendapat predikat pahlawan nasional sebaiknya dia tanpa cacat. Artinya dari sisi keteladanan dia memang betul-betul patut ditiru, dicontoh. Kemudian perjuangannya juga dinilai memiliki nilai manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Kemudian dia tidak atau tanpa pamrih, sehingga dapat dijadikan sebagai contoh suatu proses perjuangan yang memang patut dihargai. Nah, jadi sedapat mungkin gitu ya, tidak ditemukan. Kalau kita sudah berani menentukan dia menjadi seorang pahlawan, mestinya dia sudah mendekati dalam tanda kutip sempurna. Karena pasti dia akan menjadi teladan. Gitu. Nah Pak Andi ya, ada kesan gitu di masyarakat bahwa pahlawan perempuan di Indonesia itu tidak sebanding jumlahnya dengan pahlawan pria. Kan saya sebagai sosok perempuan juga ingin hak kita diperjuangkan gitu ya. Nah, apakah karena kiprah perempuan itu sepak terjangnya tidak sehebat gitu dengan kaum pria? Sebetulnya tidak demikian adanya. Kita mengenal Martha Christina Tiahahu, Raden Ajeng Kartini, dan beberapa tokoh wanita lain seperti Cut Nyak dan sebagainya. Kalau dilakukan perbandingan kenapa jadi lebih banyak kaum pria, saya rasa ini hanya situasional saja. Tapi kalau kita lihat perkembangannya memasuki era modern sekarang, kan tidak sedikit peran wanita yang lebih unggul dari pria. Jadi rasanya kedepannya ini tidak menutup kemungkinan akan banyak pahlawan-pahlawan berasal dari wanita, apalagi sekarang sudah sering kita dengar yang namanya gender. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan jumlah pahlawan wanita untuk ke depan itu mungkin akan sebanding atau mungkin lebih banyak daripada pria. Karena kebetulan pada zaman masa lampau sebelumnya kan wanita lebih hanya di rumah saja, sementara pria yang berjuang gitu. Jadi mungkin karena seperti itu ya Pak? Karena mungkin peradaban, kultur, dan kemudian kalau di Jawa itu wanita itu tiang wingking, adanya harus di belakang terus. Tapi kalau melihat yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, Martha Christina Tiahahu dan lain-lain, rasanya juga tidak demikian adanya. Artinya mari kita
optimis Ya. bahwa Siapa saja bisa. siapa saja bisa menjadi pahlawan. Oke. Nah, untuk tahun ini, apakah tokoh pahlawan nasional itu sudah hampir matang gitu Pak di apa? Saya ingin sebetulnya secepatnya pembahasan dan Tentunya sebelum 10 penelitian November, kajian itu bisa selesai agar masyarakat nanti juga mengetahui usulan-usulan yang telah disampaikan kepada Kementerian Sosial itu bisa segera dipertanggungjawabkan. Dalam artinya setiap tahun satu nama atau bagaimana Pak? Bisa saja 2, bisa saja 3. Oke, ada batasan-batasan. Yang fenomena menarik sebetulnya sekarang semakin hari semakin kesini itu sekarang justru muncul banyak usulan pahlawan nasional dari daerah. Iya. Ini yang menarik. Iya. Jadi fenomena ini menjadi sebuah catatan tersendiri bagi kami dan akan menjadi sebuah ukuran bahwa betapa masyarakat ini sekarang begitu bersemangat Iya. untuk mengusulkan tokoh-tokoh masyarakatnya yang memiliki nilai-nilai kejuangan zaman dulu itu untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional. Tapi kan tidak mungkin semuanya bisa memenuhi kriteria itu. Iya. Walaupun kita sudah sosialisasi juga kepada masyarakat bahwa untuk menjadi seorang pahlawan nasional itu sudah ada ketentuannya yang begitu rigid. Oke. Tapi dari usulan-usulan itu kan bisa saja yang bersangkutan mendapatkan suatu penghargaan tertentu seperti mungkin bisa bintang Mahaputra atau penghargaan-penghargaan lain dari negara yang bisa digunakan sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi beliau-beliau ketika dulu berjuang. Oke, kalau Pak Andi bicara bahwa banyak sekali ya masukan dari daerah untuk mengangkat tokoh-tokoh daerah mereka untuk menjadi pahlawan. Artinya tokoh pahlawan nasional itu adalah seseorang ya tokoh favorit di mata masyarakat begitu Pak. Nah sebagai presiden kita bicarakan, presiden itu terpilih menjadi presiden satu di antara berapa puluh juta jiwa. Presiden itu tokoh favorit masyarakat, tidak terelakkan fakta seperti ini ya Pak ya. Nah apakah setiap presiden yang menjabat di negara kita ini akan ditetapkan menjadi pahlawan nasional atau seperti apa? Rasanya tidak demikian. Oke. Ya, saya tidak bisa menyampaikan secara terbuka, tapi yang patut disimak di sini adalah bahwa usulan untuk menjadi pahlawan itu kan tadi saya katakan tidak harus berlatar belakang seseorang menduduki posisi tertentu. Iya. Jadi tidak harus pula seseorang yang sudah pernah menjadi presiden itu nantinya akan menjadi pahlawan nasional. Nah, tergantung dari karyanya beliau. Ketika menjabat sebagai presiden, apakah ini luar biasa, kemudian dinikmati oleh masyarakat luas dan memiliki pengaruh yang sangat luas. Nah, akan kita lihat nanti ketika dilakukan penilaian dengan fakta-fakta yang ada. Tapi tahun 2012 kami sudah menetapkan dengan surat keputusan presiden bahwa Soekarno-Hatta itu adalah sudah menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya masih pahlawan proklamator. Oh, ada perbedaannya begitu ya Pak? Iya, kalau pahlawan proklamator kan itu sebutan dan penghargaan serta pengakuan secara ya karena keterpanggilan dari masyarakat bahwa memang betul-betul Soekarno-Hatta ini memang menjadi seorang proklamator dengan Muhammad Hatta. Tapi penetapan menjadi pahlawan nasional kan waktu itu belum. Sehingga tahun 2012 Presiden Republik Indonesia akhirnya menetapkan beliau menjadi pahlawan nasional. Dan sekarang sudah ada di nilai rupiah 100.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang kan banyak sekali tentunya tokoh-tokoh pahlawan ini kan pada akhirnya akan dimakamkan di Taman Pahlawan Nasional, Taman Makam Pahlawan. Nasional. Nah, pada saat sekarang ini banyak sekali sosok yang tidak begitu dikenal sebagai sosok pahlawan, tetapi ditempatkan juga di Taman Makam Pahlawan. Nah, itu kenapa gampang sekali sekarang orang tuh menganggap seseorang itu seorang pahlawan gitu? Sebetulnya kalau penetapan untuk bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu sudah ada aturannya. Jadi tidak sembarang orang yang meninggal bisa langsung ditetapkan di
ditetapkan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dia antara lain kriterianya harus memiliki bintang, umpamanya bintang gerilya, kemudian dia memiliki nilai pengaruh yang luar biasa dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dikatakan mudah sekali seseorang untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan seperti di Kalibata, Ya. waduh, rasanya tidak demikian. Apalagi Kalibata kalau nanti terlalu Banyak. murah, kita memberikan Gelar. bukan. Jadi seseorang dengan mudahnya nanti untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata cepat penuh. Betul. Iya, sekarang aja sudah mulai hampir habis itu lahannya. Oke. Jadi harus mulai dipikirkan. Harus digarap kita dulu ya. harus mencari alternatif Kalibata lain di mana gitu. Iya, tentunya harus karena dengan adanya dari pemerintah mengusung pahlawan nasional ini ke depannya mungkin akan lebih banyak lagi. Satu catatan lagi, bahwa tidak semua pahlawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Oke. Karena banyak yang dimakamkan di tempat lain, bahkan di luar negeri. Oh iya, betul. Bahkan di sih. luar negeri. Iya. Sehingga kita juga memberikan pengakuan dan penghargaan mereka-mereka yang berada di luar negeri. Baik. Oke, karena waktu yang cukup singkat, kita harus sudahi perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Sama-sama, atas waktunya. sukses juga untuk MNC TV. Terima kasih. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi dengan informasi mengenai kondisi Terminal Merak, Terminal Terpadu Merak yang masih rusak jelang Ramadan. Kami akan segera kembali.